بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Insyiqaq dari kitab tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقِ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقِ. Allah bersumpah dengan syafaq, yaitu waktu matahari itu memerah, langit itu memerah, baik itu di waktu pagi sebelum terbitnya atau ketika terbenam, ya, sampai waktu isya. Wal-laili wa ma wasaq, dan juga Allah bersumpah dengan malam ketika gelapnya. Wal qamari idza tasaq, dan Allah juga bersumpah dengan rembulan ketika sudah sempurnanya, sudah purnamanya. Allah bersumpah dengan 3 ayat kauniyah tersebut, ya, yaitu waktu yang kemerah-merahan di ufuk, kemudian waktu malam, dan ketika rembulan itu sempurna purnamanya. Dan ketika bersumpah ada tujuan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengungkapkan tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yaitu la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ini adalah tujuan Allah bersumpah. Makna la tarkabunna tabaqan an tabaq, sangat banyak sekali penafsiran mengenai makna ini. Kita tidak usah terjemahkan karena penafsirannya sangat banyak, tetapi kita akan mengetahui ketika kita membaca satu persatu penafsiran dari para ulama. Yang pertama, qala al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, akhbarana Sa'id bin Nadhr, qala akhbarana Hushaym, qala akhbarana Abu Bishr, an Mujahid, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Mujahid bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan la tarkabunna tabaqan an tabaq, ay halan ba'da halin. Qala hada nabiyukum, yaitu benar-benar kalian akan, ya, mengalami halan ba'da hal, keadaan demi keadaan. Kalian akan mengalami keadaan demi keadaan dalam kehidupan ini. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, qala hada nabiyukum, ini sebagaimana yang dikatakan oleh nabi kalian. Hakadha rawahu al-Bukhari bihadzal lafz. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz ini.
wa huwa muhtamil an yakuna Ibnu Abbas asnad hadha at-tafsir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimungkinkan Ibnu Abbas menyandarkan tafsir ini dari Nabi. Ka'annahu qala, seolah-olah beliau mengatakan sami'tu hadza min nabiyikum. Penafsiran ini aku dengar dari nabi kalian. Ya. Aku dengar dari nabi kalian, sehingga ini hukumnya marfu'. Fa yakunu qawluhu nabiyyukum marfu'an 'ala al-fa'iliyah min qala wa huwa al-adhhar. Sehingga qala hadza nabiyyukum di sini dibaca marfu', dibaca dhammah karena fa'il, karena subjek dari fi'il qala, dari kata kerja qala. Wallahu a'lam. Kama qala Anas, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyyikum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan la ya'ti 'amun, tidaklah datang satu tahun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali tahun berikutnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku dengar ini dari nabi kalian. Jadi ucapan Anas, tetapi hukumnya adalah marfu', hukumnya adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Atau dalam riwayat lain la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang sebuah zaman, sebuah tahun kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, haddatsani Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Husaym qala akhbarana Abu Bishr an Mujahid, dari Mujahid anna Ibn Abbas kana yaqul, bahwasanya Abdullah bin Abbas menafsirkan la tarkabunna tabaqan 'an tabaq, yakni nabiyyukum yaqulu halan ba'da hal, yaitu nabi kalian menafsirkan la tarkabunna tabaqan 'an tabaq, ya, tabaqan ay halan ba'da halin, benar-benar kalian akan melalui fase demi fase, waktu demi waktu, keadaan demi keadaan dalam kehidupan dunia ini. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan la tartabunna tabaqan an tabaq ay halan ba'daha, keadaan setelah keadaan, keadaan demi keadaan. Wa kadza qala Ikrimah wa Murrah wa Thayyib wa Mujahid wal Hasan wal Dhahhak. Demikian pula yang menafsirkan seperti penafsiran Ibnu Abbas, Ikrimah, Murrah, At-Thayyib, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, dan yang lainnya dari kalangan ulama tafsir, dari kalangan ulama salaf. Wa yahtamilu an yakuna al-murad, atau dimungkinkan makna la tarkabunna tabaqan an tabaq halan ba'da hal, qala hadha, yakni al-murad bi hadha nabiyyukum, al-murad bi hadha nabiyyukum, fayakunu marfu'an ala anna hadha wa nabiyyukum yakunani mubtada wa khabar. Atau ini pembahasan nahwu sebenarnya, yang dimaksud halan ba'da hal, qala hadha, yang berkata ini adalah nabi kalian, sehingga hadza wa nabiyyukum menjadi mubtada dan khabar, menjadi mubtada dan khabar. Wallahu a'lam. Nah, ini dalam konteks kalimat penafsiran dari Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah itu ada kata kerjanya, ada subjeknya, diawali kata kerja, kemudian ada subjeknya, ada objeknya. Kalau jumlah ismiyah itu diawali oleh mubtada, diawali oleh yang diterangkan, kemudian khabar yang menerangkan, begitu. Kalau istilah kita pernah belajar bahasa Indonesia itu demikian. Fungsinya apa? Fungsinya ikhwan fillah azakumullah, fungsi daripada jumlah mubtada dan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ini
adalah salah satunya untuk kalau jumlah ismiyah untuk pembatasan. Artinya benar-benar ini adalah penafsiran dari Nabi kalian. Ya. Kalau jumlah fi'liyah salah satunya fungsinya adalah untuk tahqiq, untuk benar-benar ini dulu pernah diucapkan oleh Nabi kalian. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Ini dulu pernah diucapkan oleh Nabi kalian. Kalau jumlah ismiyah mubtada khabar, ini yang dikatakan oleh Nabi. Berarti benar-benar berlaku untuk setiap zaman, tidak terikat dengan zaman tertentu. Jadi dari dulu, sekarang ataupun akan datang, penafsiran ini tetaplah penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. ولعل هذا قد يكون هذا المتبادر إلى كثير من الرواة. Ya. Atau ya dimungkinkan pula kalimat tersebut ini sudah terpahami oleh sebagian rawi yang meriwayatkan riwayat ini, walaupun tidak ada penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hada, ketika dikatakan beliau mengatakan ini. Nah, beliaunya ini ya orang yang mendengar langsung paham beliau maksudnya adalah Rasul. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dan Hundar, haddatsana Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas la tarkabunna tabaqan an tabaq qala Muhammad. Ya, qala Muhammad. La tarkabun, benar-benar kalian akan, benar-benar engkau akan, engkaunya ini adalah kepada Nabi Muhammad. Benar-benar engkau wahai Nabi Muhammad akan mengalami fase dalam kehidupan ini, satu proses demi satu proses, satu keadaan demi satu keadaan. Wa yu'ayyidu hadzal ma'na qira'atu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa 'ama ahli Makkah wal Kufah la tarkabanna tabaqan bil fathi ta wal ba. Dan diperkuat dengan ini ya, diperkuat makna ini oleh qiraah Ibnu Mas'ud, Umar, Ibnu Abbas dan kebanyakan pakar-pakar qiraah Makkah dan Kufah. Ya, yang biasa kita baca la tarkabunna tabaqan an tabaq. Tetapi dibaca oleh ahlu Makkah wal Kufah la tarkabanna ya tabaqan an tabaq. Ya. Ini yang dibaca oleh ahlu Makkah dan Kufah. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim penafsiran yang kedua, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj qala haddatsana Abu Usama an Isma'il an Asy-Sya'bi la tarkabanna tabaqan an tabaq, mengatakan bahwasanya la tarkabanna tabaqan an tabaq, yaitu qiraahnya ahlu Makkah wal Kufah, maknanya la tarkabunna ya Muhammad samaa ba'da sama. Jadi kalau kita baca la tarkabanna tabaqan an tabaq, maknanya adalah tarkabunna ya Muhammad sama ba'da sama, yaitu engkau wahai Nabi Muhammad akan menaiki langit demi langit. Nah, ini sangat berbeda kan penafsiran yang pertama, bahwasanya engkau wahai Muhammad dan seluruh manusia akan mengalami fase kehidupan, satu keadaan beralih ke keadaan berikutnya, satu tahun ke tahun berikutnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah khusus kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menaiki langit demi langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh. Ya. Wa hakadha ruwiya an Ibnu Mas'ud wa Masruq wa Abil Aliyah tabaqan an tabaq sama ba'da sama. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Masruq, Abil Aliyah dari kalangan tabi'in mengatakan tabaqan an tabaq sama ba'da sama. Benar-benar engkau akan naik wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu langit ke langit berikutnya. Qultu ya'nuna lailatul Isra. Kata Imam Katsir, qultu, aku katakan yang mereka maksud adalah malam Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menaikkan Nabi Muhammad ke langit, ke Sidratul Muntaha. Ya, dengan ruhnya dan jasadnya. Dengan ruhnya dan jasadnya. Ini perlu. Ya, sebagian orang mengatakan, enggak, ruhnya saja. Kalau ruhnya saja semua orang bisa.
Semua orang bisa. Khususnya kalau sudah mati, semua orang beriman bisa. Ketika seorang yang beriman itu meninggal dunia, ruhnya itu akan dibawa oleh dua malaikat ketika dicabut oleh malaikat Israfil, kemudian malaikat maut kemudian dibawa, dibungkus oleh kafan, diberi wewangian, kemudian dibawa oleh dua malaikat sebelum malaikat maut itu datang, dibawa ke langit yang ketujuh. Dan kalau memang Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, maka kurang menjadi sebuah mukjizat. Karena semua orang yang beriman nanti kalau meninggal dunia juga naik ke langit yang ketujuh. Semuanya, semua yang beriman. Kalau orang yang kafir munafik, maka mereka ditolak dari langit yang pertama, kemudian dilemparkan. Wa may yusyrik billah, ya, fa ka'anna mukharra minas sama'. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seolah-olah dia dicampakkan dari langit. Itulah ketika dia mati, rohnya dibawa oleh malaikat, kemudian ditolak di langit yang pertama, akhirnya dilemparkan dari langit pertama sampai ke dunia. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah dengan rohnya dan jasadnya. Rohnya dan jasadnya. Wa qala Abu Ishaq was-Sudi an rajul an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas beliau menafsirkan tabaqan an tabaq, manzilan ala manzil. Engkau akan menaiki satu tempat demi satu tempat. Wa kada rawahu al-Aufi an Ibn Abbas mislah wa zada yuqal amran ba'da amrin wa halan ba'da halin. Dalam riwayat yang lain dari Ibn Abbas ditambahkan manzilan ba'da manzil, amran ba'da amrin, halan ba'da halin. Engkau benar-benar akan menaiki satu tempat demi satu tempat, satu perkara demi satu perkara akan kau lalui, dan satu keadaan demi keadaan engkau akan lewati. Wa qala As-Sudi nafsa, dan juga berkata As-Sudi nafsuhu, la tarkabunna tabaqan an tabaq a'mal man kana qablakum manzilan an manzilin. Kalau ini penafsiran yang berikutnya umum, yaitu kalian wahai manusia akan menjalani, melakukan amalan-amalan umat sebelum kalian, satu hal demi satu hal. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Katsir, ka'annahu arada ma'na al-hadits as-sahih, ya, yang dimaksudkan adalah hadis sahih yang sering kita dengar, la tarkabunna sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, benar-benar kalian itu akan meniru, mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu kalian. Hadwal quddah bil quddah, satu langkah atau satu sandal demi satu sandal, satu langkah demi satu langkah, satu jengkal demi satu jengkal. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau umat terdahulu Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang dhab. Dhab itu kadal padang pasir, bukan biawak ya. Kadal padang pasir sangat berbeda. Kalau biawak itu makan bangkai sehingga dia haram. Kalau dhab, kadal padang pasir, dia makannya serangga-serangga dan juga rumput-rumput, sehingga dihalalkan oleh Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah tidak menyukai makan itu. Ya, kalau pengen tahu silahkan di Google aja. Dhab bahasa Arab pakai dha sama ba, dhab, nanti akan muncul kayak apa itu bentuk binatangnya. Ya. Itu biasa digunakan berburu ketika orang di padang pasir lapar, nanti berburu dhab. Berburu dhab ya dimakan nanti. Ya, berburu dhab. Artinya kalau umat terdahulu ada yang masuk ke mulutnya dhab, kadal padang pasir, atau orang sekarang nyebut kadal Mesir. Ya, kadal Mesir. La dakhaltumu, benar-benar kalian itu akan masuk ke mulutnya. Kalau ya Rasulullah, al-Yahud dan Nasara,
Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Ini qala fi dinazukumullah, ya, penafsiran yang berikutnya. Ingat-ingat ya, penafsiran yang pertama, ya Rasulullah SAW yang beliau tafsirkan halan ba'da hal. Engkau wahai Nabi Muhammad atau engkau wahai manusia akan melalui fase kehidupan, masa demi masa, waktu demi waktu. Engkau akan mengalami perkara demi perkara dalam kehidupan dunia ini yang akan engkau hadapi. Kemudian penafsiran yang kedua adalah khusus bagi Nabi Muhammad akan menaiki langit satu atau kemudian yang kedua, ketiga sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian penafsiran yang keberapa? Ketiga adalah umum bagi seluruh umat Nabi Muhammad seperti hadis la tarkabunna sunana man kana qablakum haddal quddah bil quddah. Benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Ya. Sampai kalaulah kalian masuk mereka ada yang masuk ke lubang dhab, kalian pun akan ikut masuk ke lubang. Sampai dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Dawud, hatta law kana minhum ahadun minhum yazni ummahu la fa'altumu. Sampai kalau ada orang Yahudi Nasrani zaman dulu yang menzinai ibunya, akan ada pada umat kalian, yaitu pada diri kalian yang melakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sekarang, umat dakwah umum ya, baik itu yang kafirnya ataupun muslimnya, itu benar-benar ikhwan fillah azakumullah sudah ada pendahulunya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Atau kalau yang dimaksud umat di sini adalah umat khusus yang menerima dakwah yaitu umat Islam, maka akan ada dari kalangan orang-orang yang muslim mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mengikuti. Dan kita melihat benar-benar dengan mata kepala sekarang. Apalagi kita dibuka, bisa melihat seluruh dunia. Apa sih kebiasaan orang kafir di negeri mereka? Demikian. Kita akan dapati di negeri kita. Padahal mayoritas muslim. Negerinya kaum muslimin. Terdengar di mana-mana azan, alhamdulillah. Tetapi kok ketika ada acara-acara yang itu merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, diikuti pula, diramaikan pula. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim, kemudian penafsiran yang berikutnya dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, qala haddatsana Hisham Ibnu Ammar, qala haddatsana As-Sadaqah, qala haddatsana Ibnu Jabir, anhu sami'a Makhul yaqulu biqouli ta'ala la tarkabuna tabaqan an tabaq. Ya. Ini diriwayatkan dari Makhul ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala la tarkabuna tabaqan an tabaq, qala fi kulli 20 sanah tuhdithuna amran lam yakunu alaih. Di setiap 20 tahun akan terjadi perbuatan-perbuatan baru dalam agama yang belum pernah dilakukan oleh umat terdahulu sebelum ya kita, yaitu salafun saleh. Di setiap 20 tahun muncul kebid'ahan baru dalam agama. Ini yang ditafsirkan oleh Makhul rahimahullahu taala. Ya, ulama dari kalangan tabi'in beliau mengatakan demikian, bahwasanya di setiap 20 tahun akan terjadi kebid'ahan baru, acara-acara baru yang diatasnamakan agama, padahal acara tersebut tidak pernah dilakukan, tidak pernah diyakini, tidak pernah dikenal oleh generasi salafun salih. Wa qala al-A'mash, dan penafsiran yang berikutnya dikatakan oleh al-A'mash, haddatsani Ibrahim qala Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, menafsirkan la tarkabunna tabaqan an tabaq, qala as-sama tanshaqqu thumma tahmarru thumma takunu launan ba'da launin. Yaitu ketika langit itu terbelah, langit itu akan memerah. Kemudian setelah memerah akan berganti warna demi warna. Ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq.
Terbelah di sini bisa bermakna terbelah, benar-benar terbelah. Ya. Nanti pada hari kiamat atau setiap harinya ketika langit tersebut berganti dari malam ke siang, maka kita akan mendapati warna di langit itu memerah. Kemudian setelah memerah berganti warna demi warna, ada kuning, ada hijau, ada biru. Ya. Demikian pula ketika malam, ya. Ketika matahari terbenam, maka kemudian langit itu memerah. Setelah itu mulai memutih bercampur hitam sampai kemudian hitam pekat gelap gulita. Ya. Ini penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Tsauri an Qais bin Wahb an Murrah an Ibnu Mas'ud. Kemudian dikatakan pula dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, tabaqan an tabaq as-sama marrah kaddihan wa marrah tanshaq. Langit nanti pada hari kiamat satu waktu seperti dihan, seperti kapas yang berterbangan, begitu ringan. Wa marrah tanshaq, kemudian terbelah pada kesempatan yang lainnya pada hari kiamat. Karena memang di dalam Al-Qur'an, ya, ketika menceritakan tentang hari kiamat, digambarkan gunung, digambarkan langit itu akan runtuh, ya, kala ihnil manfush, seperti kapas-kapas yang berterbangan, atau ya, digambarkan tersebut langit itu runtuh, hancur, terbelah. Ini juga salah satu penafsirannya. Wa rawal Bazzar min tariqi Jabir al-Ju'fi an Sya'bi an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud. Dan juga dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, ya, la tarkabuna tabaqan an tabaq ya Muhammad, yakni halan ba'da hal. Ini berarti kalau halan ba'da hal seperti penafsiran yang pertama dari penafsiran Ibnu Abbas. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, la tarkabuna tabaqan an tabaq, qala qaumun kanu fid dunya khasis amrihim fartafa'u fil akhirah wa akharuna kanu ashrafan fid dunya fattada'afu fil akhirah. Perhatikan di sini. La tarkabuna tabaqan an tabaq, yaitu kalian akan mengalami satu keadaan demi satu keadaan. Ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair, rupanya ada beberapa kaum yang di dunia mereka dianggap hina, fartafa'u fil akhirah, tetapi rupanya di akhirat menjadi orang yang sangat mulia. Ya. Ini Allah sedang menggambarkan demikian. Ada di dunia yang dianggap rendah, dianggap hina, dianggap orang kecil, orang rendahan, tetapi fartafa'u fil akhirah, di akhirat justru ini orang paling mulia. Wa akharun, dan golongan yang lain, kanu asyrafan fid dunya. Ini orang mulia di dunia, dimuliakan, disanjung, tinggi pangkatnya, hebat jabatannya. Tetapi ketika di dunia, ketika di akhirat, ya, fattad'u fil akhirah, dia rendah, hina ketika di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ikrimah, dan yang ditafsirkan oleh Ikrimah, halan ba'da hal, fatiman ba'dama kana radi'an, wa syaikhan ba'dama kana syaban. Ya. Adapun yang ditafsirkan oleh Ikrimah, tabaqan an tabaq, engkau akan mengalami fase kehidupan, keadaan setelah keadaan, di mana sebelumnya, ya, engkau menjadi bisa makan makanan. Dari sebelumnya itu radhi', masih minum susu, masih minum ASI. Jadi ASI kemudian bisa makan sendiri, menjadi anak-anak. Wa syaikhan ba'da ma kana syaban, dan menjadi tua setelah muda. Artinya digambarkan keadaan tersebut, kalian lahir di dunia minum ASI, kemudian sampai bisa makan sendiri, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Inilah la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kau akan mengalami fase tersebut. Ya, fase yang normal manusia yang meninggal di usia tua adalah demikian. Dia akan mengalami masa persusuan, akan mengalami masa kanak-kanak, masa muda, masa tua. Ya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, yaqul
tabaqan an tabaq, hal ba'da hal, raha ba'da syiddah, wa syiddah ba'da raha, wa ghina ba'da faqr, wa faqran ba'da ghina, wa sihhatan ba'da saqam, wa saqaman ba'da sihah. Engkau akan mengalami fase demi fase kehidupan, yaitu dari satu keadaan setelah keadaan yang sebelumnya. Dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya, yaitu dari waktu luang setelah waktu susah, dari waktu susah ya setelah waktu luang, ya, dan menjadi kaya setelah fakir, menjadi fakir setelah kaya, menjadi sehat setelah sakit, atau menjadi sakit setelah sehat. Ya, ini adalah fase kehidupan yang sudah Allah atur untuk diri kita semuanya manusia. Ya, sehingga ikhwan fillah azakumullah, fase-fase tersebut kita harus gunakan benar-benar, karena tidak selamanya kita sehat. Ya, tidak selamanya kita sehat. Dan ketika kita sakit, perbandingan sakit dengan sehat itu jauh kita. Dalam 1 bulan sakit berapa hari? Jarang. Dalam 1 tahun mungkin yang Allah katakan marrah, ya, au marratain. Allah akan uji, beri musibah, ditimpa kesusahan pada seseorang itu marrah au marratain. Sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun pancaroba kita sakit. Ya. Mungkin setiap tahun kita diingatkan demikian. Ya. Sehingga bagi orang yang sakit mengingat masa mudanya, mengingat masa sehatnya. Dan sehat ini adalah sebuah nilai yang sangat berharga. Man asbaha minkum, kata Rasulullah, ya, mu'afiyan fi jasadih, kemudian aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dawud yang sahih, barang siapa seorang di antara kalian berada di waktu pagi dalam keadaan badannya sehat, aminan fi sirbih, aman di lingkungannya, enggak ada kerusuhan, enggak ada peperangan, badannya sehat, indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan untuk 1 hari tersebut, faka'annama lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya, seolah-olah dia menjadi penguasa dunia berserta dengan alam rayanya ini. Ya, sehat badan, tenang, enggak ada gangguan, kita punya makanan tersedia di samping kita. Itulah dunia. Kita sudah kuasai dunia di genggaman kita. Dengan apa? Sehat, aman, dan punya makanan. Ya. Demikianlah Rasulullah SAW menyampaikan. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dikatakan pula oleh Ibnu Abi Hatim, dzukira an Abdullah bin Zahir, haddatsani Abi an Amr bin Shimr an Jabir wa al-Ju'fi an Muhammad bin Ali an Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ibna Adam la bi ghaflah mimma khuliqa lah. Sesungguhnya Bani Adam benar-benar berada dalam kelalaian dari apa tujuan mereka diciptakan. Inna Allah idza arada khalqah qala lil malak. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan seorang makhluk atau sebuah makhluk, maka Allah mengatakan kepada malaikat, uktub rizqah, tulis rizkinya. Uktub ajalah, tulis ajalnya. Uktub atharah, tulislah apa yang akan dia perbuat. Uktub syaqiyan aw sa'idan, tulislah dia akan menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Thumma yartafi' dzalikal malak wa yab'atsu Allahu ilaihi malakan wa yahfazuhu hatta yudrika. Kemudian dibawalah perkara tersebut oleh malaikat ke langit, dan kemudian Allah utus kepadanya malaikat yang lain untuk menjaga manusia tersebut sampai mendapati rizkinya, ajalnya, perbuatannya, dan nasibnya. Ya. Thumma yuwakkilillahu bihi malakain yaktubani hasanati wa sayyi'ati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus pula 2 malaikat yang akan mencatat kebaikan dan keburukannya. Wa idza hadara al-maut fa idza hadarahu al-maut irtafa'a dzalikal malakat. Ketika maut sudah di hadapan mata, maka 2 malaikat tadi yang mencatat amalan naik ke langit. Wa ja'ahu malakul maut, datanglah malaikat maut, faqabada ruhah, kemudian
Diambillah ruh dia. Fa idza dakhala qabrah radda ruh fi jasadihi. Setelah diambil, kalau dia beriman, akan dibawa ke langit yang ketujuh. Akan ditanya. Di dalam hadis riwayat Muslim yang sahih akan ditanya. Man hadza alladhi hamaltum? Siapa ini orang yang kalian angkat ini? Ya, rihu thayyib. Baunya sangat wangi. Sangat harum. Harumnya sampai langit demi langit, semua malaikat yang melihatnya akan menanyakan, siapa ini? Wangi sekali ini roh. Kemudian diikuti sampai ke langit ketujuh. Ya. Dan ketika itu malaikat yang membawanya akan mengatakan, hadza ruhu fulan bin fulan. Ini rohnya fulan bin fulan. Disebut bapak kita juga. Ini fulan anaknya fulan. Sampai kemudian Allah katakan ketika sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, Allah katakan, uktub kitabah addi fi ilijin. Tulislah catatan hambaku yang beriman ini di tempat-tempat yang tertinggi di surga. Kemudian disuruh dikembalikan ke jasadnya yang sudah berada di alam kubur. Tapi kalau orang yang kafir ditolak dari langit yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Fa idza dakhala qabrah, ketika sudah masuk jasadnya ke dalam kubur, radda ruh fi jasadi. Ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya sehingga di alam kubur itu sudah hidup lagi, tapi hidupnya sudah berbeda. Ya. Jadi mati itu ada untuk kita pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Yang namanya maut adalah mufaraqatul jasad war ruh. Perpisahan antara jasad dan ruh. Ketika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mati. Kemudian setelah dikubur, ruh tersebut dikembalikan kepada kita dan kita hidup lagi. Tetapi di alam bukan seperti alam kita ini. Itu alam barzakh. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita sendirian di sana. Ruh ya dengan jasad dipersatukan kembali. Tsumma irtafa'a malakul maut wa ja'ahu malakul qabr. Kemudian malaikat maut sudah pergi, naik. Datanglah malaikat kubur. Malaikat yang menanyakan di kuburan. Famtahanah. Kemudian akan ditanya. Diuji di situ. Diuji. Ya kalau dia beriman. Akan ditanya. Ya marrabbukum. Marrabbuk wa manabiyuk wa madinuk. Wa madinuk. Orang yang beriman akan mudah untuk menjawab. Rabbi Allah. Dinil Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam. Dan nabiku adalah Muhammad. Kemudian ada satu riwayat yang menambahkan, riwayat Muslim ya, yang sahih, ditambahkan satu pertanyaan lagi. Ma ilmuka bihadzal rajul? Setelah menjawab nabiku adalah Muhammad, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kamu ilmui mengenai orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang beriman akan menjawab, hada Abdullah wa rasuluh, ja'ana bil haqq wa saddaqnahu wa taba'nahu. Ini adalah hamba Allah dan Rasulullah. Datang kepada kami membawa kebenaran, kami pun membenarkannya dan kami pun mengikutinya. Mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kafir ketika ditanya, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Apa ilmumu? Apa yang kamu ketahui mengenai orang ini, mengenai Nabi Muhammad? Maka orang kafir hanya menjawab, la adri. Aku enggak tahu, Maka malaikat itu ya memukul mukanya dengan metraka, dengan palu, sampai hancur kepalanya berkeping-keping. Dan dikatakan, la zaraita wa la talaita. Kenapa kamu enggak tahu? Kenapa kamu enggak tahu? Nah, ini dua pertanyaannya ketika pertanyaan malaikat setelah ditanya, enggak tahu tentang Nabi Muhammad, orang yang kafir dan orang yang munafik, dia menjawab tidak tahu. Ditanya, kenapa kamu tidak tahu? Berarti tidak ada uzur untuk tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Harus tahu Nabi Muhammad. Harus mengikuti Nabi Muhammad. Ketika tidak tahu dijawab, la zaraita wa la talaita. Kenapa kamu tidak tahu? Ya. Sehingga tidak ada jawaban wallahu a'lam ketika itu. Jawabannya, kenapa kamu tidak tahu? Saya enggak belajar. Wa la talaita, kenapa kamu tidak belajar? Nah ini.
Dua malaikat tersebut akan menanyakan, la daraita wa la talaita. Kenapa kamu tidak tahu dan kenapa kamu tidak belajar? Sudah, mau jawab apa lagi? Kalau sekarang saya tidak tahu, kenapa tidak tahu? Tidak belajar. Kalau ditanya, kenapa tidak tahu dan tidak belajar? Mau jawab apa lagi kita? Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka setelah orang kafir tersebut tidak bisa menjawab, maka akan diperlihatkanlah neraka Jahannam, maq'adahu minan nar, akan diperlihatkan ini tempat dudukmu nanti di neraka. Dibukakanlah pintu neraka sampai keluar ya angin yang sangat panas dari neraka Jahannam dan keluar penyakit-penyakit neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah selesai mendapatkan ujian, malaikat ya yang ditugaskan di kubur naik kembali. Tsumma yartafi'an. Fa idza qamatis sa'ah, ketika terjadi hari kiamat, in hatta 'alaihi malakul hasanat wa malakus sayyi'at. Fantashafa kitaban ma'qudan fi 'unuqih. Maka ketika tegak hari kiamat, barulah malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, mereka bersegera membawa catatan amalan-amalan mereka yang mereka sudah panggul di leher-leher mereka. Ya, tsumma hadara ma'ah. Ya, kemudian hadir ya di sisi daripada orang tadi. Wahidan sa'iqan wa akhar syahidan. Yang pertama, malaikat yang pertama adalah sa'iq, yang menuntun. Malaikat tersebut akan menuntun atau akan menyeret. Yang satunya adalah saksi. Ya. Jika beriman akan dituntun. Jika kafir akan diseret. Yang satunya adalah yang menyaksikan. Tsumma qala Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin min hada." Sungguh engkau benar-benar lalai atas perkara ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengucapkan, "La tarkabunna tabaqan 'an tabaq." Ay halan ba'da halin. Benar-benar engkau akan mengalami fase demi fase dalam kehidupan ini. Tsumma qala Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qaddamakum la amran 'aziman la yaqdirunahu, fasta'inu billahil 'azim." Sesungguhnya langkah-langkah kaki kalian itu benar-benar perkara yang besar. Langkah kaki kita itu kemana? Itu perkara tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis. Secara riwayat hadis ini mungkar. Ingat, kita perhatikan dulu. Hada hadisun munkar, isnaduhu fihi du'afa. Secara riwayat hadis ini mungkar. Walakin ma'nahu sahih, tapi maknanya sahih. Karena apa? Kalau kita perhatikan, ini tuh kayak kesimpulan beberapa hadis. Ya. Ini kesimpulan dari beberapa hadis. Lebih tepatnya adalah ucapan ulama menerangkan beberapa hadis yang digabungkan jadi satu mengenai proses dari manusia dari awal sampai nanti hari kiamat. Tapi periwayatannya itu dhaif, ya. Bahkan mungkar, dikatakan mungkar karena banyak rawinya di sini yang dhaif, dan ada seorang yang bernama Amr bin Shibr, dikatakan oleh Imam Bukhari mungkarul hadis. Mungkarul hadis. Hadisnya mungkar, ceritanya mungkar. Jadi perhatikan di sini. Orang kalau sudah dikenal mungkarul hadis karena dia pendusta atau sering memalsu hadis, walaupun hadisnya benar, tidak akan dipercaya. Ini kan yang disampaikan benar ya. Yang tadi kita sampaikan, yang kita bacakan tadi, itu kesimpulan dari banyak hadis, jadikan satu. Tapi ketika kita melihat yang bercerita ini orang yang mungkar, orang yang sering berdusta, orang yang sering memalsukan hadis, ketika dia berucap benar saja, dikatakan hadisnya mungkar, tapi maknanya benar. Ya. Jadi kalau orang sudah dicap sebagai pendusta, terkenal sebagai pendusta, dia ngomong benar saja, tetap ya ini orang pendusta. Tapi yang dia katakan benar. Ya, demikian. Ini sebagai pelajaran. Kenapa disampaikan di sini? Ini sebagai tafsir. Ya, lebih baik kita pakai riwayat walaupun dhaif. Ya, selama kedhaifannya tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, bahkan kesimpulan dari sebuah hadis sahih. Inilah makna perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, inilah uhibbu hadis dhaif min ara'ir rijal. Aku lebih senang berbicara pakai hadis dhaif daripada pendapat-pendapat manusia. Maksudnya ini hadis-hadis dhaif yang tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, masih lebih mending daripada qultu. Ya, menurut saya ini lebih berbahaya. Ya.
Ini sebuah pelajaran bagi kita ikhwan fillah azakumullah dalam berbicara agama, ya. Rupanya hadis dhaif itu masih lebih mending dibandingkan kita berpikir menggunakan akal-akal kita sendiri. Ya, tetapi dengan catatan hadis dhaif tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Dan diterangkan ini hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih, maknanya benar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tsumma qala, sudah. Nah, dikumandangkan azan oleh Mujarir. Kemudian dikatakan oleh Mujarir at-Tabari, "Ba'dama haka aqwal an-nasi fi hadhihi al-ayah min al-qurra'i wal mufassirin." Setelah menghikayatkan pendapat-pendapat manusia dalam ayat ini dari kalangan pakar-pakar qiraah dan pakar tafsir, was-shawabu min at-ta'wil qaulu man qala la tarkabunna anta ya Muhammad halan ba'da hal wa amran ba'da amrin min asy-syada'id. Yang benar atau lebih tepat insyaallah taala, engkau benar-benar wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melalui satu keadaan demi keadaan, satu perkara demi perkara dari perkara-perkara yang syada'id, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang keras. Wal murad bidzalik wa in kana al-khitab ila Rasulillah muwajjahan jami'an nas. Walaupun di sini yang diajak bicara adalah Rasulullah langsung, tetapi tentunya maknanya bagi seluruh manusia. Ya, al-ibrah la bi khususi sabab walakin li umumil lafaz. Kaidahnya dalam tafsir, ibrah pelajaran yang diambil dari Al-Quran bukan dari asbabun nuzulnya semata atau arah pembicaraannya semata, tetapi keumuman lafaz. Ya, ketika dikatakan ittaqullah, ini dikatakan pertama kepada orang-orang yang bersama Rasulullah ketika itu, yaitu para sahabat. Itu tidak khusus bagi sahabat, tapi keumuman makna yang diucapkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, berarti seluruh manusia. Ya, jadi pelajaran yang diambil dari Al-Quran tidak terbatas pada kekhususan sebab atau kekhususan pembicaraan, tetapi justru dari keumuman lafaz dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Wa annahum yalqawna min syada'id yaumil qiyamah wa ahwali ahwalan, bahwasanya manusia akan melihat, akan bertemu dengan dahsyatnya hari kiamat, kengerian hari kiamat, keadaan demi keadaan. Yang dimaksud di sini kalau dia orang yang beriman tentunya bukan di dunianya. Karena ketika orang yang mendapati kiamat di dunia adalah syirarul khalq, sejelek-jeleknya makhluk. Ya. Orang yang mendapati hari kiamat di dunia adalah sejelek-jeleknya makhluk. Tetapi yang namanya hari kiamat itu adalah sebuah proses. Dari kehancuran dunia ini kemudian sampai dibangkitkan. Nah, ketika hari kebangkitan itulah semua manusia akan merasakannya. Yang berimannya, yang kafirnya, semuanya akan dibangkitkan. Dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dalam keadaan mereka ikhwan fillah azakumullah, ya, akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Semuanya mereka menunggu di padang mahsyar. Semuanya kita. Dan kita harus beriman dengan itu. Wa qawluhu fama lahum la yu'minun. Lalu bagaimana mereka itu? Apa yang membuat mereka tidak beriman? Sudah jelas keadaan yang mereka lalui di kehidupan dunia. Itu mereka sudah saksikan sendiri. Allah juga bersumpah dengan ayat-ayatnya. Dengan warna merah yang berada di langit ketika matahari tenggelam dan terbit. Bersumpah dengan malam, bersumpah dengan rembulan. Itu adalah ayat yang kita lihat secara langsung. Kenapa mereka masih saja tidak beriman dengan berita-berita hari kiamat ini? Hamalahum la yu'minun. Apa yang membuat mereka itu tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Ini ayat sajdah ya. Sebagaimana dalam muqaddimah tafsir surah Al-Insyiqaq ini dibacakan, ada ayat sajdah yang kita disunahkan untuk sujud. Ini adalah ayat sajdahnya.
Ai famadza yamna'uhum minal iman billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir? Apa yang membuat mereka tidak beriman? Wa ma lahum idza quriyat 'alaihim ayatullah wa kalamuhu wa huwa hadzal Qur'an la yasjuduna i'dhaman wa ikraman wa ihtiraman. Dan apa yang membuat mereka ketika dibacakan atas mereka ayat Allah, kalamullah, yaitu Al-Quran, mereka tidak bersujud untuk mengagungkan, untuk memuliakan, untuk menghormati Al-Quran ini. Kenapa? Ya. Karena ikhwan fillah azakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat sajdah, orang-orang kafir yang mendengarkan ayat-ayat ini saja, itu sebagian mereka sujud. Yang kafir Quraisy. Ketika mendengarkan ayat-ayat sajdah, otomatis mereka sujud. Tapi dikatakan mereka tidak sujud. Kenapa? Kenapa mereka sujud tapi dikatakan tidak sujud? Karena sujudnya mereka itu bukan i'dhaman wa ikraman wa ihtiraman. Bukan sujud karena iman, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Bukan. Mereka itu saking kagumnya terhadap bahasa Al-Quran tersebut. Bahasanya itu sangat tinggi. Al-Quran itu bahasanya sangat indah. Yang bahasa itu saja itu sebuah mukjizat bagi Rasulullah SAW. Kalau kita menguasai ratusan bahasa di dunia ini, kita akan memahami tidak ada satu bahasa pun yang seindah bahasa Arab. Mereka berucap itu sesuai dengan kaidah. Ada marfu'nya, mansubnya, majrurnya, majzumnya, ada balaghahnya. Bahkan sastra mereka, syair mereka itu tidak seperti syair-syair kita. Kalau syair kita ngelamun sebentar, buat susunan kata selesai jadi Khairil Anwar. Tapi syairnya orang Arab gak bisa. Kalau kita ngelamun tiba-tiba jadi, kalau kita gak pernah belajar. Kecuali memang orang Arab yang fasih. Itu pun ketika mereka mengucapkan sudah sesuai dengan kaidahnya. Kalau kita pelajari dulu ilmu tentang syair itu ilmu arud qawafi. Mempelajari timbangan pengucapannya, mempelajari akhiran daripada pengucapan syairnya, belum lagi dicampur dengan balaghahnya, keindahan sastranya. Ini luar biasa bahasa Arab itu. Bahkan satu kata bisa mengandung berbagai macam kandungan yang tidak ada dalam bahasa lain. Sehingga seorang yang mempelajari ratusan, ribuan bahasa di dunia, tidak ada yang seperti bahasa Arab. Wallah, la ya'rifu hadzal fadl illa dzul fadl. Tidak akan ada yang mengerti keindahan bahasa Arab kecuali yang tahu bahasa Arab. Kalau kita baru bicara marfu, mansub, majrur, majzum bingung, berarti belum paham. Tetapi kalau kita tahu keindahannya, kenapa selalu orang Arab kalau subjek itu fa'il itu marfu, itu keindahannya, dan orang Arab paham dengan itu. Bahkan mereka menangis dengan bahasa Arab. Subhanallah. Ini adalah mukjizatnya yang diberikan pada Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir tersebut, kenapa dibacakan Al-Quran mereka tidak sujud? Kenapa? Wa qaluhu balil ladzina kafaru yukadzibun. Kemudian Allah sampaikan alasannya. Bahkan orang-orang kafir itu kebiasaannya yukadzibun, mendustakan. Ai min sijiyatihim at-takdzibu. Di antara kebiasaan orang kafir itu mendustakan. Mendustakan. Mendustakan itu bermakna dia menolak atau menganggap ucapan Al-Quran itu dusta. Kalau menolak bisa saja dia meyakini itu benar, tetapi karena meremehkan orang yang membacanya, akhirnya dia tolak. Mendustakan. Na'udzubillah min dzalik. Atau menuduh Al-Quran tersebut adalah sihir, sebagaimana yang dituduhkan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Semua Rasul yang berdakwah pasti dituduh tukang sihir. Ketika menampilkan mukjizatnya, ini sihir.
Belum ada mukjizat, minta mukjizat. Apa buktinya? Ketika ada mukjizatnya, wah ini sihir. Ini senjata mereka. Wal inad wal mukhalafah lil haqq. Kemudian sifat yang kedua orang kafir adalah menentang. Berani menentang akhirat, berani menentang Allah. Wal mukhalafah lil haqq, dan menyelisihi kebenaran. Jika al-haq fil wadin wa huwa fil wadil akhar. Kalau kebenaran di satu lembah, maka dia lembah yang satunya. Jika kebenaran di sebelah kanan, dia di sebelah kiri. Ya. Itu ciri-ciri orang kafir, mendustakan, memusuhi, ya, dan juga menyelisihi. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Qala Mujahid wa Qatadah yaktumuna fi sudurihim. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka, akan merasakan mereka itu azab yang pedih. Fa akhbirhum ya Muhammad, kabarkanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, bi anna Allah qad a'adda lahum azaban alima, bahwasanya Allah persiapkan bagi orang-orang kafir tersebut yang mendustakan Al-Qur'an, yang menentang Al-Qur'an, yang menyelisihi Al-Qur'an, mereka akan dipersiapkan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa qawluhu illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hada istisna'u munqati', ini adalah pengecualian yang pasti. Yakni lakinnal ladzina amanu ay bi qulubihim wa 'amilus salihati bi jawarihihim. Akan tetapi orang-orang yang beriman dengan hati mereka, beramal saleh dengan anggota badan mereka, lahum ajrun ay fid daril akhirah. Mereka akan mendapatkan pahala di negeri akhirat, ghairu mamnun. Qala Ibnu Abbas, ghairu manqus, ghairu mamnun, ghairu mahsus, manqus, yaitu pahala di akhirat yang tidak akan dikurangi sedikit pun. Wa qala Mujahid wa Dhahhak, ditafsirkan Mujahid dan Dhahhak, ghairu mahsub, tanpa hitungan, sangat banyak. Wa hasilu qawlihi ma annahu ghairu maqtu'. Sehingga terhasilkan dari dua penafsiran tersebut, ghairu mamnun adalah sebuah pahala yang tidak akan terputus. Kama qala ta'ala ata'an ghairu majdud. Pemberian dari Allah tanpa henti, tanpa terkurangi, dan akan terus menerus. Qala Sudi, qala ba'duhum ghairu mamnun ghairu manqus. Ya, tidak akan dikurangi. Qala ba'duhum ghairu mamnun 'alaihim, tidak akan terputus atas mereka. Wa hadzal qaul al-akhir 'an ba'dihim qad ankaru ghairu wahid. Ya. Tapi pendapat yang terakhir ini diingkari oleh bukan hanya satu, oleh para ulama. Ya. Fa innallaha lahul minnah 'ala ahli al-jannah fi kulli halin wa ana wa lahzatin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan memberikan anugerah kepada ahli jannah di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap detik-detik mereka itu nikmat. Di surga itu setiap detiknya itu nikmat. Wa innama dakhaluha bi fadli wa rahmati la bi a'malihim. Dan mereka masuk surga itu murni karena anugerah Allah, karena kasih sayang Allah, bukan karena amalan mereka. Walaupun kita beramal 1000 tahun, nggak pantas amalan kita itu untuk kita masuk surga. Tapi karena melihat amalan kita, Allah akan menyayangi kita dan memberikan anugerah kepada kita. Falahu 'alaihim al-minna da'iman sarmada, maka bagi hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada mereka kenikmatan yang terus-menerus berlangsung. Walhamdulillahi wahdah abada. Dan segala puji hanya bagi Allah semata selama-lamanya. Walihada yulhamuna tasbihahu wa tahmidahu kama yulhamuna nafs. Maka mereka itu, penduduk surga itu, sedang mereka merasakan kenikmatan, diilhamkan oleh Allah, lisannya itu selalu bertasbih. Ya. Banyaknya tasbih yang diucapkan oleh lisan mereka, kama yulhamuna nafs, seperti dia bernafas. Kita bernafas nggak bisa ngitung dan nggak sengaja. Istilahnya apa kalau biologi itu? Gerak apa namanya? Apa itu namanya? Lupa saya. Ya. Istilahnya tanpa kita kendalikan. Pokoknya otomatis jalan saja.
Demikian pula tasbih ahlul jannah. Dia akan terus bertasbih kepada Allah, terus bertasbih. Seperti nafas kita hirup, kita keluarkan. Kita tidak pernah menyengaja menghirup, keluar, hirup, keluar, dihitung. Tidak pernah. Ya. Itulah tasbihnya ahlul jannah. Karena apa? Banyaknya kenikmatan Allah di dalam surga tersebut. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir ucapan mereka adalah satu, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir tafsir surah Al-Insyiqaq, demikianlah akhir dari tafsir surah Al-Insyiqaq. Walillahil hamd wal minnah, hanya sebagai Allah segala puji dan anugerah. Wa bihi taufiq wal ismah, dan hanya dengan Allah lah kita mendapatkan taufik dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita tentang negeri akhirat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-jannatul firdaus wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.